Welcome back to channel Butuh Film Gun bersama saya Wawan. Jos. Kali ini kita akan bahas cerita singkat anime Kemono Jihen. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, kita mau ngingetin ke kalian, jangan lupa untuk klik subscribe dan like juga guys. Ayo sama-sama bantu channel ini supaya memberikan manfaat dan hiburan ke semua orang. Oke? Cerita dimulai dari seseorang dari Tokyo bernama Inugami datang ke sebuah desa. Dalam perjalanannya ke sana, mobil yang dikendarainya mengalami ban bocor dan kemudian diantar oleh ibu-ibu pemilik penginapan. Dia juga menceritakan ada ternak yang ludes dalam semalam dan membuat warga di sana ketakutan. Sesampainya di penginapan, Inugami lebih tertarik dengan Dorotabu atau aslinya Kabane sebagai pelayannya. Dia pun menyiapkan makanan dan mengobrol bersamanya tentang ternak yang mati mendadak. Saat berladang, Inugami penasaran dengan batu yang dikalungkan kepada Kabane. Dia bercerita mendapatkan kalung tersebut dari sejak dia lahir. Ternyata Inugami pun kaget. Itu adalah batu ginjal jiwa. Malamnya, Kabane berseteru dengan Yataro hingga mencopot kalung yang dipakainya. Kabane pun berubah menjadi siluman psikopat. Setelah mereka berdua menyelamatkan Yataro yang panik itu, Kabane pun dibawa oleh Inugami ke Tokyo. Kabane pun bekerja sama dengan Inugami di tempat toko spesialis siluman. Dia pun bertemu dengan dua orang lain di sana, yaitu Shiki dan Akira. Shiki memberinya pizza. Lucunya, Kabane belum pernah sekalipun dia makan pizza. Inugami kemudian mengajak mereka berempat ke sebuah rumah. Di dalam ruangan itu terdapat serangga. Inugami mengklaim dapat 100% serangga itu dibasmi. Shiki mencoba menjulurkan benangnya ke ruangan itu, tetapi serangga malah memakannya. Kemudian Kabane mencoba masuk untuk mengatasi serangga tersebut. Serangga itu langsung merayapinya, dan Kabane pun akhirnya berhasil membasmi serangga itu. Makanan kesukaan serangga itu adalah rasa bersalah. Anak dari keluarga itu menyadari bahwa sepatu itu didapatkan oleh adiknya dengan cara mencuri. Adapun keinginan Kabane adalah ingin bertemu kedua orang tuanya. Kabane, Shiki, dan Akira pergi ke kantor polisi untuk menemui Inari Yoko atas permintaan dari Inugami. Setibanya di sana, petugas polisi di sana tidak memberikan izin untuk menemuinya. Mereka bertiga pun dihampiri oleh Kon. Kemudian memanggil Kabane untuk menemui Inari di kantornya. Di ruangan itu, Inari sudah tahu profil Kabane dari Inugami. Dia pun sangat tertarik dengan batu ginjal jiwa yang dimilikinya. Kon kemudian membegal Kabane di ruangan itu dengan dibantu oleh petugas kepolisian yang sudah berjaga di depan pintu. Kon yang menyamar sebagai Kabane menemui Shiki dan Akira di ruang tunggu. Keributan pun terjadi di sana. Shiki yang membuka koper itu pun kaget dengan adanya Kabane di situ. Dia pun kemudian melemparkan Kabane ke Kon. Tubuhnya pun kembali normal, dan kekacauan di kantor polisi itu hanyalah ilusi semata. Batu yang dicuri Inari kemudian berubah wujud. Sepulang dari sana, mereka pun pergi ke restoran untuk makan pancake dan masakan Cina. Di toko itu, seseorang yang datang sedang merasakan rasa asmara cinta yang begitu mendalam. Inugami menyuruh mereka berempat untuk membantu orang itu. Dia bernama Yoruno, yang menjadi siluman psikopat yang terkena guna-guna kucing. Mereka pun pergi ke area lapak esek-esek untuk menemui siluman kucing bernama Mao. Lalu menghampirinya di sebuah gang sempit di antara dua gedung. Kabane mengatakan kalau Yoruno itu sangat suka dan jatuh cinta kepada Mao. Setelah selesai misi itu, mereka bertiga pulang ke kantor Inugami. Akhirnya, menunggu kabar beberapa hari kemudian, Yoruno dan Mao jadian. Inugami mendapatkan kabar masalah di sebuah sungai. Kabane bersama Akira pun pergi bersama ke tempat itu.
Tiba-tiba muncul siluman kodok psikopat dari sungai itu. Ada seekor musang yang membawa pesan beserta darah dari Inugami. Darah pun dituangkan di sungai itu dan muncul siluman kodok psikopat lainnya. Kabane dan musang itu mengatasi serangan kodok itu. Akira yang ketakutan, dia pun mengeluarkan skill es yang akhirnya membekukan sungai dan siluman kodok itu. Saat sedang bersih-bersih, Kabane diculik ke dalam salah satu ruangan di sana. Inugami beserta Shiki dan Akira menaruh rasa curiga pada pintu di sudut rumah itu. Mereka menemui Mihai di sana. Mihai adalah seorang vampir yang mengurus teknologi dan informasi di kantornya Inugami. Shiki menantangnya untuk duel adu panco agar dapat melepaskan Kabane darinya. Kabane pergi ke sebuah taman. Dia pun bertemu dengan Kon yang terjatuh dari pohon. Kemudian, Kabane mengajak Kon untuk berduel. Pertarungan pun begitu sengit, sampai akhirnya Kabane melukai Kon. Kabane malamnya kembali ke kantor. Inugami mengatakan ada keanehan pada sebuah pabrik manufaktur. Sebelumnya ada kasus bunuh diri hingga 16 orang, tetapi perusahaan yang nyaris bangkrut itu kembali beroperasi dan tidak ada kabar kasus bunuh diri. Mereka bertiga pun menyelidiki pabrik itu. Shiki menyelinap masuk dan mendengarkan di balik pintu. Mihai mengatakan pelaku utamanya adalah siluman nyamuk psikopat itu. Kabane dan Akira kemudian mencoba masuk untuk menemui Shiki di sana. Di sisi lain, Shiki begitu ketakutan menghadapinya. Dia bersembunyi dan menjerat salah satu pelaku tersebut. Lalu datanglah pelaku utama itu. Dia dengan teganya melakukan hal itu kepada kedua adiknya. Kabane mencoba melawannya dan benar-benar begitu kuat. Shiki dan Akira pun ditampol oleh siluman nyamuk itu hingga pingsan. Mihai menyuruhnya untuk menggunakan instingnya. Lalu Kabane pun berubah menjadi siluman psikopat untuk melawan siluman nyamuk itu. Dengan mudahnya dia melawan siluman itu. Datanglah seorang anak lain bernama Nobimaru yang menjadi utusan dari Inari. Dia pun kemudian memusnahkan siluman nyamuk itu agar tidak diketahui oleh orang-orang. Setelah itu mereka bertiga kembali ke kantor Inugami kembali. Mihai sangat menyukai 3 personil itu. Kabane pun kembali ke sebuah taman dan menemui Kon di sana karena pada malam itu ada kerjaan dan misi sehingga tidak dapat bertemu dengannya. Inugami membawa personilnya pergi berlibur. Kemudian Tademaru di sana yang merupakan paman Shiki. Tademaru mengajak Shiki beserta 3 orang lainnya ke pinggir sungai. Lalu dia menjelaskan tentang legenda Nishiki Gumo. Sampai akhirnya ada satu cerita yang harus dibahas secara personal untuk Tademaru dan Shiki. Kabane, Akira, dan Inugami pergi dari mereka berdua. Mereka menceritakan keadaan keluarga Shiki sebelumnya. Saat mandi air hangat di sana, lalu dihampiri oleh Nobimaru di tempat tersebut. Di hutan malam itu, Shiki mengingat lokasi itu dan kemudian pergi ke suatu gudang. Di belakangnya, Nobimaru dan Kabane mengikutinya. Di gudang, Nobimaru melihat bekas suntikan di sana. Dia menjelaskan kalau ada seseorang yang mendistorsi kekuatan siluman untuk mendapatkan uang dan ketenaran. Di masa lalunya Shiki selalu menanyakan tentang ibunya kepada paman. Tentang penjelasan Nobimaru, Shiki berniat akan membunuh pamannya atas hal tersebut. Di sisi lain, Tademaru mengakui perbuatannya kepada Inugami. Penelitian tentang benang emas pun berhasil diwujudkan olehnya. Shiki kemudian berencana membunuh Tademaru. Akira datang menghampiri mereka dengan ketakutan karena sendirian. Jurik siluman di hutan pun berdatangan. Di satu sisi, Inugami dan Akira tersudut oleh jurik-jurik itu hingga terluka. Sampai akhirnya, gadis bernama Aya datang menghampirinya. Kabane berubah wujud menjadi siluman psikopat. Dengan segenap tenaga Kabane, dia mencoba mengalahkan jurik-jurik itu. Aya membawa Inugami yang terluka ke sebuah mata air. Secara ajaib mampu menyembuhkan lukanya.
Kabane pun berhasil mengalahkan jurik-jurik itu. Aya beserta Inugami dan Akira mendatangi mereka. Dia menanyakan tentang kepompong buatannya. Inugami pun menghubungi Mihai tentang Tademaru. Perhatian pun tertuju pada pegunungan Kinshigo di mana ada mata air di sana. Mereka pun bergegas ke sana. Shiki pun menyelam ke mata air itu dan menemukan ibunya di sana. Di belakangnya tiba-tiba ada jurik yang mencoba mengganggunya. Shiki menyelamatkan ibunya dari mata air itu dan membawanya. Mereka pun kemudian kembali ke Tokyo. Di sisi lain, Tademaru dimusnahkan oleh Nobimaru. Inugami pun membawanya ke sebuah rumah sakit. Aya dan Shiki menjaga di samping ibunya hingga sadar. Aya ingin memanggil Shiki sebagai Onesan. Saat itu juga, ibunya terbangun dan memeluk mereka berdua. Hingga akhirnya, Kabane dan Akira yang tertidur pun bangun dan menghampiri mereka bertiga. Shiki pun kembali ke kantor. Dia berhutang budi kepada Kabane dan mencoba membantunya. Aya pun mendatangi kantornya Shiki. Aya pun bekerja sebagai penyembuh siluman dengan kekuatan benangnya. Kemudian ada sebuah berita di tempat wisata Harajuku, ada wanita yang menjadi korban dan masih misterius. Kabane, Aya, dan Kon melakukan investigasi di sana. Tiba-tiba rambut Aya dijambak oleh siluman yang misterius. Kemudian muncul wujud jurik di hadapan mereka. Jurik itu beralasan karena ada seseorang pria di sebuah toko yang menjadi incaran tiap wanita dan jurik itu menyukainya. Malamnya, kembali ke kantor. Aya menceritakan kalau jurik itu akhirnya dia jadikan sebagai boneka dan berjanji tidak akan mengganggu manusia lagi. Selain itu, Kabane menghampiri Kon yang begitu kesal bercampur sedih di sebuah taman. Saat Kabane memegang pipinya, gejolak dalam hati Kon akhirnya hilang. Kon memiliki rasa suka terhadap Kabane. Yui kemudian datang ke Tokyo dan mencari Inugami. Dia adalah anak kembar bersama dengan Akira. Boneka yang dimiliki Akira pun rusak. Mihai pun mencoba memperbaikinya. Dia juga mendapatkan sebuah AI pada boneka itu. Di masa lalu, Yui dan Akira selalu bermain bersama. Sehari-hari Akira selalu melakukan hal ceroboh sampai dimarahi oleh Shiki di kantor. Akira pun minggat dari kantor. Saat di tengah jalan, dia pun berpapasan dengan saudara kembarnya Yui. Mereka pun berjalan bersama. Setelah Akira kabur, kehidupan Shiki makin begitu gabut. Malamnya, Yui dan Akira kemudian membuat sebuah istana di sebuah lahan kosong. Yui kemudian mengunci pintu rumah itu saat dia mencari makan. Kabane mengajak Shiki untuk mencari Akira. Di luar istana itu, sudah ramai orang melihatnya. Inugami, Shiki, dan Kabane mendatangi tempat itu. Yui pun berhadapan dengan mereka bertiga. Inugami menjelaskan kalau batu yang dimiliki Yui itu adalah batu ginjal 0. Yui pun membekukan mereka bertiga. Akira pun berusaha mencairkan mereka bertiga. Di masa lalu, Yui adalah seorang kepala desa salju. Dia mengetahui banyak hal. Salah satunya adalah batu ginjal 0 di desa itu. Dia pun menjelaskan soal penutup wajah pada wanita. Tujuannya agar menghindari hierarki berdasarkan kecantikan dan keburukan. Nobimaru dan Inari berkunjung ke istana es itu. Inari begitu terobsesi dengan batu ginjal 0 itu. Kabane pun berhasil mencairkan diri dari es itu. Yui kembali membawa serta Akira dari istana itu ke area hutan. Kabane pun dihampiri oleh Inari. Dia bilang batu ginjal 0 itu ada keterikatan dengan kedua orang tuanya. Di masa lalu, Yui mengumpulkan seluruh wanita di desa es itu dan terpaksa berbohong kepada Akira. Dia pun menemui wanita terkuat Hisame dan mencoba menangkap Yui. Hingga akhirnya Yui pergi ke bukit. Nobimaru menghampiri mereka berdua di sana dan mencoba melawan Yui. Perlawanan antara Yui dan Nobimaru begitu sengit dan didatangi oleh Kabane di sana. Dengan taktik dari Nobimaru, Kabane pun melakukan bakar diri untuk melawan Yui.
Kabane pun berusaha keras hingga akhirnya dia meminta kepada Nobimaru untuk menaikkan kobaran apinya. Akira yang berhasil kabur dari penjara mencoba menghentikan serangan Kabane. Akira pun mencoba melepaskan batu ginjal 0 itu dari Yui. Sampai akhirnya Kabane mengembalikan wujud aslinya dan memuntahkan batu itu. Kedua batu itu pun menyatu. Di rumah sakit, Yui akhirnya sadar kembali. Dia menjelaskan tentang kedua batu itu tersebut untuk mencari informasi kedua orang tua Kabane. Dia menjelaskan kalau ada insiden siluman. Inugami pun melanjutkannya bahwa dulu ada perang antara manusia dengan siluman. Siluman terkuat memasukkan kekuatannya ke dalam sebuah batu. Artinya, ayah dan ibunya Kabane dulunya adalah bagian dari kepala desa siluman. Akira pun ingin selalu bersama Yui. Di sisi lain, Nobimaru menyuruh Kon untuk mendekati Kabane agar dapat membujuknya memberikan batu itu. Di akhir cerita, Akira pun berlibur dengan Yui. Selain itu, Inugami dan Kabane pun pergi ke Shikoku bersama dengan Kon. Anyway, cukup segini pembahasan ceritanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.